Ustaz saja sudah bagus ya. Muhammad Zahir, nama saya Ahmad Zahir. Jadi ini masih melanjutkan materi maudhu tentang hal-hal yang merusak atau membatalkan iman. Masih berkisah itu sebenarnya ya. Yang terakhir kita bahas itu masalah tawasul, ya, mengambil perantara atau mengambil wasilah, ya. Tentu kita masih ingat, ya, tawasul itu ada yang dibenarkan dan ada yang dilarang. Yang dibenarkan itu lebih banyak, ya, daripada yang dilarang. Ya, tawasul dengan asma Allah, mengambil perantara dalam kita berdoa, beribadah dengan menyebut asma Allah, asmaul husna, tawasul dengan amal, ya. Kita puasa, kita sholat karena Allah dan mengharap sesuatu, mungkin rezeki lancar, anak sukses, ya. Tawasul dengan minta doa orang-orang yang soleh, tawasul dengan merasa banyak dosa, ya. Itu yang dibenarkan. Tapi yang dilarang, ya, sebenarnya 3 saja, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan minta doa orang yang telah meninggal, itu yang dilarang. Datang ke kuburan wali, panggil-panggil, Pak Wali, saya mau punya hajat begini begitu, tolong didoakan, itu yang tidak dibenarkan. Atau tawasul dengan membawa nama-nama orang-orang besar, orang-orang soleh, ya, Abdul Qadir Jailani, ya, tolong doakan aku atau atas kehormatanmu, ya, atau pahlawan-pahlawan, ya, di ahli Badriyah, pahlawan Badar, ya Allah, ya, atas nama pahlawan Badar maka lancarkanlah rezekiku, itu ya, tidak boleh. Atau tawasul dengan benda-benda, dengan keris, dengan jimat, kemana-mana bawa jimat atau keris supaya perjalanannya lancar. Nah, ya, kemudian yang sekarang kita bahas adalah ruqyatun, atau yang dikenal dengan al-ilaj birruqa, yaitu pengobatan atau mengobati orang yang kena musibah sakit dengan doa-doa, dengan jampi-jampi, ya. Bagaimana kedudukannya kita mengobati atau berobat dengan doa-doa. Istilahnya tadi disebut dalam kitab-kitab itu al-ilaj birruqa, pengobatan dengan doa-doa. Kan dalam Al-Quran disebut kala idza balaghatit taraqi wa qila qarra, itu wa dhanna annahu al-firaq
surat apa itu? Pokok juz 29, juz 29 terakhir ya. Kala idza balagati taraqi. Bagaimana nih kalau idza balagati taraqi, kalau sudah nyawa sampai ke tenggorokan? Maka dikatakan ilah, dikatakan manrob. Siapa yang mau menyembuhkan? Jadi dalam Al-Quran memang ada istilah ruqyah, ilah manrob. Nafas sudah sampai ke kerongkongan, siapa yang mau menolong? Siapa yang mau menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah yakin bahwa akan berpisah. Ya, itu dalam Al-Quran. Kita kalabatis satu dan seterusnya itu. Jadi memang dalam Al-Quran sendiri ada bahkan apa istilah ruqyah. Jadi pengobatan dengan jampi-jampi. Itu sudah di-share ya. Jadi pakai ra, qaf, ya, ruqa atau ruqyah. Ra orangnya, orang yang meruqyah. Bukan ruqyatul hilal, beda ya. Kalau ruqyatul hilal dari kata yaro. Yaro, ruqyatan. Itu artinya ruqyatul hilal. Pakai ra, hamzah, ya. Ruqyatul hilal itu artinya mengintip bulan. Hilal itu bulan sabit. Bulan yang masih kecil ya. Apalagi tanggal 1 itu susah dilihat. Orang Malaysia bilang anak bulan karena masih kecil. Kalau sudah agak besar sedikit, namanya bukan hilal, namanya qamar. Kalau sudah besar, terang, namanya badar. Jadi ada hilal, qamar, badar. Kalau melihat qamar, apalagi yang perempuan, namanya qamariyah itu gampang. Kalau lihat qamariyah, apalagi lihat badriyah itu gampang ya. Kalau dia masih muda-muda, tapi kalau lihat hilal itu susah, ya. Sehingga sering terjadi perbedaan pendapat. Oh ini bulan belum kelihatan, oh ini sudah imkanul ru'yah, tidak kelihatan tapi sudah mungkin dilihat karena sudah di atas ufuk. Sehingga dulu dan mungkin akan datang sering hari raya itu beda karena urusan melihat ini, karena dilihat ini hilal. Jawa Timur, kalau nanti yang jadi menteri agama itu perempuan, tidak ada lagi beda hari raya. Tahu kapan datangnya bulan itu ada perempuan. Laki-laki tidak tahu kapan datangnya bulan. Kalau perempuan tahu kapan dia datang bulan, maka tidak akan beda. Itu guyonannya begitu ya. Jadi al-ilaj birruqa, pengobatan dengan jampi-jampi, dengan doa-doa. Ini dalam kedudukannya ada yang orang itu melakukan pengobatan karena berobat itu diperintahkan oleh agama. Itu lidah dawa pada dawa. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kalian. Kemudian banyak orang berusaha berobat, ya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin kalau zaman dulu sederhana, semakin orang maju dalam bidang pengetahuan ya pengobatan semakin beragam. Banyak pilihan-pilihan yang disuguhkan kita jika kita sakit, ya, untuk usaha-usaha pengobatan itu. Yang dimaksud ruqyah itu pengobatan murni dengan jambi-jambi. Pengobatan yang murni dengan jambi-jambi. Kalau pengobatan dengan medis, kemudian setelah ikhtiar berdoa, itu biasanya disebut doa saja, bukan ruqyah. Ya, kan memang Islam itu mengajarkan kita berobat secara medis, ya. Kemudian semua usaha, semua upaya yang kita lakukan itu harus kita sertai dengan doa. Itu biasanya tidak disebut ruqyah yang seperti
didapati di rumah sakit berdoa, ada orang datang didoakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi at-tasyafi la safi'a illa sifauka sifa'an la yughadiru saqaman. Antara lain doanya seperti itu. Wahai Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit saudaraku, isfi at-tasyafi, Kau yang maha memberi kesembuhan. La safi'a illa sifauka sifa'an la yughadiru saqaman, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit lagi. Ya, kalau kita menyebut iya betul marit orang sakit kan itu kita doakan, dipegang mana yang panas ya. Tapi juga bisa ruqyah itu digandeng dengan medis juga bisa. Tapi umumnya yang dimaksud ruqyah itu tidak dengan medis, tapi digandeng dengan medis juga bisa ya. Misalnya istrinya sakit panas, datang ke puskesmas ya, supaya tidak bayar pakai BPJS ya. Terus dipegang sama suaminya yang mana yang panas, lalu diruqyah, didoakan maksudnya, Allahumma arqihi ya. Allahu yasfihi, yang itu acaranya nanti, Allahumma arqihi, ya Allah aku ruqyah kamu, karena yang diruqyah istri jadi pakai i. Kalau yang diruqyah itu lagi pakai K, Allahumma arqika. Jadi domir nih, kata ganti itu kalau laki-laki itu K, kalau perempuan ki, kamu itu K. Allahumma arqiki, Wallahu yashfiki, ya Allah aku ruqyah kamu istri tercinta, Allahu arqiki, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Itu salah. Puskesmas, lalu didiagnosa dokter, ini sakit flu, suruh minum air saja ya Pak Dokter ya, sama istirahat. Oh ini ada kumannya, dikasih antibiotik, ini harus dihabiskan. Oh kalau tidak dihabiskan kenapa dokter? Nanti kumannya hanya pingsan saja, terus tidak dikasih minum obat nanti malah kuat. Kebal imunnya. Jadi kalau dikasih tahu dokter ya ikuti ya, karena di akhirnya kalau suruh menghabiskan antibiotik ya dihabiskan. Jadi ruqyah itu seperti itu. Kadang-kadang dipadu dengan medis, kadang-kadang tidak. Tapi pada umumnya yang dimaksud ruqyah itu pengobatan non medis, berupa doa-doa atau jambi-jambi. Kalau zaman Nabi itu prakteknya karena ada orang disengat binatang yang berbisa, kalajengking ceritanya ya. Ada sahabat yang safar, kemudian singgah di kampung itu geger, ada warga kampung yang disengat binatang berbisa. Lalu warga kampung itu tahu kalau ada tamu diminta untuk mengobati. Lalu ketika orang itu beristihad, ya, dia baca surat Fatihah, ya, terus ditiupkan dia disengat itu, lalu sembuh. Karena sembuh, dia dikasih hadiah kambing sama kepala kampung. Terus lapor kepada Nabi, keadaan seperti itu ya tidak apa-apa. Kalau hanya prakteknya seperti itu, karena memang ini harus hati-hati ruqyah ini, karena ada sabda Rasulullah, walladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Kata Nabi, ada orang yang masuk surga itu tanpa dihisab, tanpa disiksa dulu di neraka. Siapa itu? Walladzina la yarquna wa la yastaqu wa la yatatayyaru. Wa 'alallahi falyatawakkalun. Jadi orang yang masuk surga tanpa
disapa Adam tadi adalah orang yang antara lain alladzina la yahkuna, orang yang tidak meruqyah, wala yastarquna, dan juga tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak tatoyul, tidak percaya dengan hewan-hewan terbang itu ada hubungan dengan sesuatu yang gaib. Oh, kalau ada burung gagak terbang berarti itu ada orang mati. Kita toyur namanya. Ya, tidak melakukan itu, tetapi pasrah kepada Allah. Jadi hati-hati. Berarti kalau difahami sebaliknya bisa dapat surga orang yang meruqyah dan minta diruqyah. Karena yang masuk surga tadi tanpa hisab, tadi orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Jadi kalau diruqyah berarti harus hati-hati, gitu kan? Kemudian ada lagi hadis yang lain yang mengatakan ruqyah itu boleh, seperti tadi Allahumma arqika wallahu yasfika. Maka kemudian ulama beristimbat mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tadi. Jadi istimbat itu memang harus ahlinya ulama, karena dia sudah paham nas-nas Quran hadis lalu mengeluarkan hukumnya. Kalau tidak ahli nanti produknya salah. Jadi kalau bukan dokter mendiagnosa pasien ya bisa salah, tidak ada ilmunya kan? Kalau dokter kan, apalagi pakai laboratorium ya, di lab, oh ini apa diabetes dan gulanya tinggi. Kalau tidak dokter nggak tahu, kalau hanya dipegang saja ada katanya. Teman saya Pak mau kemana? Mau berobat di Pulau sana. Orang mana itu? Orang sana Pak. Ya, orang Buton sana ya. Pintar, datangnya itu sewaktu-waktu, nggak beri kabar, tiba-tiba ada. Ya. Terus bapak saya apa? Sudah pernah berobat? Iya Pak, saya dipegang tahu. Tensi saya berapa? Dipegang tangan saya. Kadar gula saya berapa? Oh hebat itu. Hebat. Datangnya saja tiba-tiba dicari-cari orang datangnya, aku di kampung ada di kebun-kebun itu orang datang ke sana. Jadi dipegang sudah tahu ya tensinya, tahu kadar gulanya, kolesterolnya, luar biasa itu. Nah, jadi kemudian ulama beristimbat bahwa ruqyah itu ada dua, ada ruqyah yang tidak boleh, ada ruqyah yang boleh, yang sering disebut dengan ruqyah syar'iyah. Jadi ruqyah itu ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu namanya ruqyah syar'iyah, yang tidak boleh itu bisa dikatakan ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung syirik dan ruqyah yang boleh. Ruqyah yang boleh itu berdasarkan sabda Nabi An-Auf bin Malik Al-Asja'i qala kunna narqi fil jahiliyati. Kami semua ini dulu meruqyah di zaman jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah. Kemudian kami tanya kepada Rasulullah, bolehkah meruqyah itu? Kemudian Rasul bersabda, kaifa tara fi dzalik? Faqala a'ridu alayya. Kemudian bagaimana engkau mempraktekkan itu ruqyah? Maka tunjukkan kepadaku, kata Rasul. Karena sahabat cerita dulu kami di zaman jahiliyah itu juga sering meruqyah. Bagaimana caranya kamu meruqyah? Coba tunjukkan kepadaku. Kemudian ruqyah la ba'sa biruqyah ma lam yakun fihi syirkun. Oh, kalau begitu ruqyah itu tidak masalah karena tidak mengandung syirik. Nah, jadi ruqyah yang boleh itu ruqyah yang tidak mengandung syirik. Maka ulama mensyaratkan ruqyah yang boleh itu ada tiga. Ruqyah syar'iyah itu yang boleh mengobati orang dengan jambi-jambi, dengan doa-doa yang boleh dengan tiga syarat. Ya,
Syarat pertama, doa-doa yang dilafalkan itu dari kalam Allah, dari Al-Quran. Itu boleh. Atau dari menyebut sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, itu yang boleh. Yang kedua, ulama menyampaikan dengan bahasa Arab yang dipahami artinya, bukan bahasa yang tidak bisa dipahami atau tulisan yang dibolak-balik, tapi dipahami artinya. Ya, yang ketiga, hendaknya diyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi karena izin Allah. Maksudnya yang menyembuhkan itu bukan lafal doanya itu, tapi karena izin Allah. Jadi boleh kita meruqyah dengan ayat-ayat Quran bagi orang yang menderita sakit-sakit tertentu, ya. Atau tidak sakit, kita ruqyah untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Seperti ajaran Nabi, kita diperintah untuk membaca muta'awwidin. Kita jelaskan muta'awwidin, ya, 2 surat perlindungan, surat penangkal boleh. Jadi ada orang sakit panas, kita ruqyah yang sederhana tadi, Allahumma arqika wallahu yasfika. Atau kita bacakan, biasa ruqyah itu dibacakan surat Al-Ikhlas, itu tuntunan Nabi. Kemudian muta'awwidin tadi surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya. Dengan diawali ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Kemudian habis itu ditiup di tangannya, terus diusapkan ke seluruh tubuh, atau ditiup di air, airnya suruh minum. Tapi kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan Allah bukan karena air atau tiupan itu yang boleh. Sebatas itu saja, sakit-sakit tertentu. Tapi kalau ruqyah dengan menyebut nama-nama jin, ruqyah dengan nama-nama malaikat, dengan nama-nama nabi, ya, dibacakan nama-nama jin, nama-nama nabi, nama-nama sahabat, itu yang tidak dibenarkan. Atau jampi-jampi mantra-mantra yang tidak jelas asal usulnya, ya. Misalnya dalam sakit dipanggilkan penjaga gunung Bangkotika, wahai penjaga gunung Bangkotika, bantulah kami, sembuhkanlah saudara kami yang sakit. Kalau ditiup, tidak boleh. Seperti itu. Jadi ini memang kita bahas secara singkat-singkat saja, karena ini hal-hal yang bisa merusak iman. Pertama adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan karena memanggil Allah atau memanggil makhluk-makhluk lain. Terjawab yang berbahagia memang di masyarakat kita itu kadang-kadang ya tergantung persepsi kita. Kalau kita ini cara berpikirnya ilmiah, logis, ya. Kalau kita sakit ya kita kaitkan bahwa sakit ini secara fisik dan kelainan, sehingga kita periksakan ke dokter. Tapi ada orang kalau sakit itu selalu dilarikan ke yang lain, ya. Perutnya sakit, mungkin mah katanya ini gangguan jin, sehingga dipanggilkan dukun atau peruqyah, ya. Atau dengan cara-cara yang non-Islam. Dukunnya laki-laki, yang diruqyah perempuan masih muda disuruh buka auratnya. Oh, ini kalau tidak dibuka tidak bisa, umpamanya harus dikasih minyak-minyak dan sebagainya. Jadi tergantung persepsi kita. Ada orang yang senantiasa mempersepsikan bahwa ini gangguan-gangguan. Padahal yang gangguan-gangguan itu kata ulama itu persangkaan.
Tapi kalau sakitnya fisik, diperiksa, itu memang ilmiah, logis ya. Jadi kalau di masyarakat kita, khususnya yang ikut taklim ini, saya rasa sudah berpikirnya rasional. Kalau sakit, ya kepada ahlinya, kepada dokter, lalu berdoa. Ya. Tidak dilakukan kepada hal-hal yang aneh, sehingga sedikit-sedikit diruqyah. Itu saja masalah ruqyah. Jadi tidak ada dalam hadis bahwa orang yang dibacakan ayat lalu pusing-pusing, muntah-muntah, berarti ada jinnya, itu dugaan, don. Tidak ada nasnya begitu. Tidak ada Quran yang menyebutkan tanda orang kerasukan jin. Kalau dibacakan Quran, matanya kebalik atau memberontak, itu tidak ada. Nah, itu don, dugaan, persepsi, mungkin berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang orang sehat-sehat juga diruqyah, katanya supaya tahu Pak, nanti ada jinnya apa tidak. Padahal jin dan manusia ini memiliki makhluk yang memiliki alam yang berbeda, tapi memang bisa saling komunikasi. Jin dan manusia itu bisa saling komunikasi menurut Al-Quran begitu, ya. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Jin begitu. Innahu kana rijalun minal insi, bahwa ada orang dari bangsa manusia yang uduna birijalin minal jin, minta tolong kepada jin. Ada orang yang minta tolong pada jin, berarti jin dan manusia bisa berkomunikasi karena manusia bisa minta tolong jin. Fazaduhum rahaqa. Tapi mereka yang minta tolong pada jin itu hanya menambah dosa. Fazaduhum rahaqa. Jadi tidak usah kita bersahabat dengan jin, bersahabat saja dengan manusia. Nah, manusia begini banyak, kita belum berkenalan satu dengan yang lain. Ngapain dengan jin? Jin itu makhluk alamnya sendiri. Kita bersahabat dengan sesama manusia aja. Karena bersahabat dengan jin itu tidak ada untungnya, menambah kerugian. Ya, bersahabatlah dengan manusia yang baik. Jangan cari-cari cara bagaimana bersahabat dengan jin. Tidak usah. Karena menurut ahli itu, untuk bisa bersahabat dengan jin itu channelnya harus sama, ya, channelnya harus sama. Banyak channel itu biasanya ritual-ritual atau jaringannya harus sama. Kalau satu Facebook terus satu WA tidak nyambung, sama-sama Facebook. Kalau bisa baku sambung, terus sama-sama WA. Kalau kita di WA cari di Twitter, tidak ketemu. Sudah kukirim pesannya di mana? Cari di Twitter, padahal lewat WA, kan tidak nyambung. Jadi untuk berkomunikasi itu mesti harus punya jaringan yang sama. Jadi saya sarankan Bapak Ibu tidak usah cari-cari cara bagaimana jaringannya dengan cari saja jaringan komunikasi kontak dengan bangsa manusia supaya tidak susah. Karena Quran sudah menyatakan fazaduhum rahaqa. Ini sudah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang komunikasi dengan jin, fazaduhum